Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Sudah donasi Al-Furqan TV hari ini? Sudah ribuan video kajian ilmiah yang kami bagikan beserta faidah nasihat dari asatidz kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al-Furqan. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tunna muslimun. Wa qala ta'ala inna amanu Allah wa qulu qawlan sadida ikhlakum a'malakum wa yakum dunubakum yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio Al-Furqan, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah, taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dalam siang hari ini ya kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan kita sudah sampai di pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah tentang makan dan minum. Dan kita sampai di poin yang ke-9 atau sunnah yang ke-9 yang berkaitan dengan sunnah-sunnah atau adab-adab sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi orang yang makan dan juga minum. Baik, kita lanjutkan yang ke-9,
ya di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum, al-istima'u ala ta'ami, yaitu berkumpul bersama untuk makan. Jadi yang kesembilan di antara sunnah-sunnah, ya adab-adab ketika makan dan minum adalah berkumpul bersama untuk makan. Jadi apa? Ketika makan maka ada syariat di sana, ada sunnah di sana, ya supaya apa? Berkumpul, beristima, berkumpul ya untuk makan. Entah itu bersama keluarganya ataukah bersama orang lain. Jadi disunahkan ketika makan ya supaya berkumpul bersama, bergabung bersama ya untuk makan. Minas sunnati al-istima'u ala ta'ami. Di antara sunnah adalah berkumpul bersama untuk makan dalam makanan, wa adamu tafarruqi fihi, dan tidak berpisah-pisah. Ya, tidak berpisah-pisah, tidak berpecah-pecah ketika makan. Jadi disunahkan ketika makan itu apa? Kumpul bersama. Jadi sunahnya apa? Kalau bisa ya dalam satu nampan ya untuk beberapa orang makan bersama. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Ketika keluarga itu makan, maka apa? Sunnahnya adalah makan bersama. Bapaknya, ibunya, ya kemudian anak-anaknya, maka apa? Makan ya bersama, atau ibunya, bapaknya dengan ibunya, kemudian anaknya, ya satu piring sendiri bersama-sama. Maka termasuk sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga apa? Tidak sendiri-sendiri, mencar-mencar, ya tidak berpecah-pecah, sana sendiri, sini sendiri. Maka apa? Itu bukan termasuk sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika makan maka disunahkan ya supaya apa? Berjamaah, makannya berkelompok, berjamaah. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa maka apa? Satu nampan ya berjamaah untuk beberapa orang. Kalau nggak bisa maka apa? Boleh piringan. Dimakannya apa? Ya barengan, berjamaah. Jadi kumpul bareng ya untuk makan bersama-sama. Wa yadullu alaihi, dan juga dalil tentang masalah ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfi isnaini. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Dan makanan dua orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyah. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Cukup untuk 8 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya satu maka ta'amul wahidi yakfil isnaini. Makanan untuk satu orang adalah apa? Cukup untuk 2 orang. Jadi satu makanan, satu makan untuk satu orang itu apa? Bisa cukup untuk 2 orang. Jadi ketika makan maka apa? Makanlah yang sederhana. Ya satu porsi, maka apa itu cukup untuk 2 porsi. Ya untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Dan makanan 2 orang ya cukup untuk 4 orang. Itu kalau dimakan dengan cara berjamaah. Jadi 2 kali lipatnya. Makanan untuk 2 orang, maka itu aslinya adalah cukup untuk 4 orang. Apabila dia makannya dengan cara berjamaah. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyah. Dan makanan untuk 4 orang maka apa? Cukup
untuk 8 orang. Jadi 2 kali lipatnya. Ini adalah keutamaan. Ya, orang yang makan bersama-sama, maka akan bertambah barokahnya, akan bertambah fadilahnya. Jadi makan bersama adalah sebab ya bertambahnya barokah, bertambahnya kebaikan ya dalam makanan tersebut. Jadi makanan yang sedikit akan menjadi banyak ketika dimakan dengan cara bersamaan, akan bertumbuh, ya akan bertambah kebaikannya, akan bertambah manfaatnya, akan bertambah banyak ya vitamin-vitamin atau asupan-asupan yang ada dalam makanan tadi. Jadi ketika orang itu makan dengan cara berjamaah, maka bertambah barokahnya. Walaupun makanan tadi sedikit, maka akan bertambah banyak. Ya, bertambah banyak faedahnya kalau dimakan ya dengan cara berjamaah. Jadi kalau dia makan satu orang, makanan satu orang, itu kalau dia berjamaah bisa untuk 2 orang. Jadi akan banyak fadilahnya, akan banyak barokahnya kalau dia makan dengan cara berjamaah. Maka yang disiapkan untuk 2 orang, ketika dia makan dengan cara berjamaah, maka bisa dimakan untuk 4 orang. Makanan disiapkan untuk 4 orang. Kalau dia makan dengan cara berjamaah, maka bisa dimakan 8 orang. Ini adalah barokahnya ya dari orang yang makan dengan cara berjamaah. Juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada anjuran. Ada anjuran untuk memberikan makan. Ada anjuran untuk memberikan makan walaupun itu makanannya sedikit. Makanan sedikit tapi kalau diberikan kepada orang lain, maka insya Allah akan bertambah banyak, akan bertambah banyak barokahnya dan cukup insya Allah apabila diberikan kepada orang lain. Jadi maksudnya memberikan makan kepada orang lain. Karena memberikan makan kepada orang lain itu tidak harus mengenyangkan. Yang penting orang ketika makan menghilangkan rasa laparnya. Orang menghilangkan rasa laparnya dan cukup untuk menjanggal perutnya yang lapar sehingga dia kuat ya, sehingga dia mendapatkan kekuatan ya dari makanan tadi. Jadi anjuran untuk memberikan makan kepada orang lain ya, supaya walaupun makanannya sedikit, walaupun makanan dari sedikit, tapi kalau kita berikan kepada orang yang lain yang banyak, maka insya Allah akan bertambah banyak barokahnya. Karena 1 porsi makanan itu bisa digunakan untuk 2 orang. Ya, 2 porsi makanan bisa digunakan untuk 4 orang. Ini kalau dimakan dengan cara berjamaah. Kemudian qala Ibnu Hajarin, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa inda Tabrani min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma yursidu ilal illati fi dzalika, ia menunjukkan tentang alasan dari itu semuanya. Ya, kenapa? Jadi dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan dari hadis Ibnu Umar tentang petunjuk atau alasan yang menjelaskan tentang dari hadis tadi, satu porsi ya bisa untuk 2 orang. Wa awwaluhu, dan awalnya, kulu jami'an wala tafarraqu, makanlah semuanya. Kulu jami'an, makanlah jami'an dengan cara berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah-pecah. Ya, jangan berpisah-pisah ketika makan. Tapi makanlah dengan cara berjamaah, dengan cara berbarengan. Fa inna ta'amal wahidi yakfil isnain, karena makanan untuk 1 orang adalah cukup untuk 2 orang. Jadi Nabi SAW menjelaskan tadi kalau makanan 1 orang, ya makanan untuk 1 orang cukup 2 orang, ya makanan untuk 2 orang cukup 4 orang, makanan untuk 4 orang cukup 8 orang, maka itu maksudnya diperintahkan oleh Nabi SAW supaya makan dengan cara berjamaah, ya supaya makan dengan cara berjamaah berbarengan, karena di situ banyak barokahnya. Dan jangan sampai makan ya dengan cara terpisah-pisah. Ya, makanya berpecah-pecah. Fayukhadhu minhu, maka diambil dari hadis ini
annal kifayata tansa'u anil barakatil istima'i, bahwasanya al-kifayah, kecukupan itu apa? Muncul dari barokahnya istima', ya dari barokahnya berkumpul. Wa annal jam'a kullama kasara izdadatil barakah, dan bahwasanya ya dengan cara berkumpul beristima, ya semakin banyak istimanya maka semakin banyak barokahnya. Nah, yang menunjukkan bahwasanya apa? Sebab ya barokahnya seseorang itu ya ketika apa? Berjamaah, berkumpul. Semakin banyak kumpulannya maka apa? Semakin banyak barokahnya. Ketika makan maka disunahkan apa? Supaya berjamaah makannya, ya bersama-sama, banyak tangan untuk makan. Karena apa? Di situ akan banyak barokahnya, akan bertambah banyak barokahnya ya dari makanan tadi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, walit tasmiyati fi awwalit ta'ami wassarabi, dan untuk membaca tasmiyah, membaca basmalah di awal makan dan juga minum, wa hamdillah fi akhirih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, ta'sirun ajibun fi naf'ihi, akan ada pengaruh yang ajaib, ada pengaruh yang luar biasa dalam manfaatnya, wastimra'ihi, dan mengenyangkannya, wadaf'i madaratihi, dan juga menghilangkan madaratnya. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya orang ketika makan membaca tasmiyah, membaca bismillah, ketika minum membaca bismillah, kemudian ketika selesai makan, selesai minum dia membaca alhamdulillah, itu apa? Punya pengaruh yang luar biasa, punya manfaat yang banyak sekali, ya punya keajaiban yang banyak ya di dalam manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika dia makan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia makan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika mau makan baca bismillah berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia habis makan membaca alhamdulillah berarti apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat di dalamnya. Ketika dia melakukan sunnah-sunnah ini, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Banyak manfaatnya. Dan juga istimra'ihi, itu apa? Bisa mengenyangkan. Orang yang makan baca bismillah, setelah makan membaca alhamdulillah, maka apa? Insya Allah itu mengenyangkan. Kenapa? Karena apa? Ada barokah di dalamnya. Kemudian yang kedua, setan gak ikut makan. Sehingga apa? Makanan yang kita makan itu apa? Kita makan semuanya. Ya, setan gak ikut makan dari makanan tadi. Sehingga apa? Bisa mengenyangkan. Ya, bisa mengenyangkan makanan tadi. Kemudian wadaf'i madarati, juga bisa menghilangkan madarat. Ya, bisa menghilangkan madarat. Jadi orang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka apa? Tidak ada bahayanya, tidak ada madaratnya. Ya, bisa menghilangkan madarat ya dari makanan tadi. Orang kita makan membaca bismillah, maka insya Allah ketika ada racun di situ, ya akan tertawakan, maka akan dihilangkan tadi. Maka tadi akan hilang racunnya ya dengan apa? Sebab membaca bismillah. Jadi orang memakan dengan baca bismillah, mengikuti Nabi SAW ketika makan, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu apa? Punya pengaruh yang luar biasa, ya punya pengaruh yang ajaib dalam manfaatnya. Kemudian juga mengenyangkannya, wasdafi madaratihi, dan juga menghilangkan madaratnya. Qala Imam Ahmad mengatakan, idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamula. Dan apabila makan itu sudah terkumpul empat perkara ini, faqad kamula, maka apa? Dia akan sempurna. Jadi apabila makanan tadi terkumpul empat perkara, maka akan sempurna. Yang pertama, idza dzukira ismullahi fi awwalihi.
apabila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makan. Yang kedua, wa hamidallah fi akhirih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Kemudian yang ketiga, wa kasurat alaihil aidi, dan juga banyaknya tangan yang makan. Maksudnya apa? Makan dengan cara berjamaah. Wa kana min khillin, dan dia termasuk makanan yang halal. Dia memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad mengatakan barang siapa ketika dia makan terdapat 4 perkara ini, maka dia akan sempurna. Yang pertama, ketika makan membaca bismillah. Baca bismillah sebelum makan. Kemudian yang kedua, membaca alhamdulillah ketika selesai dari makan. Kemudian yang ketiga, kasurat alaihil aidi, ya banyaknya tangan orang yang makan. Maksudnya apa? Dia makan dengan cara bersama-sama. Orang yang makan dengan cara bersama-sama, maka apa? Ada barokahnya. Ya makanan akan menjadi sempurna. Ya banyak manfaatnya. Kemudian yang keempat, wa kana min khillin, dan makanannya adalah makanan yang halal. Dan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Yang pertama, dari usaha yang halal, dari pekerjaan yang halal, ya dari hasil yang halal, bukan dari hasil yang haram, bukan dari usaha yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari hasil curian, bukan dari hasil riba, ya, bukan dari hasil perzinaan, bukan dari hasil korupsi, ya, bukan dari hasil yang haram, kan, tapi dari hasil yang halal. Kemudian yang kedua, memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan tadi yang dia makan adalah makanan yang halal, dari buah-buahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari daging-daging yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari biji-bijian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memakan ya makanan yang halal yang baik. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Subhanahu wa taala itu baik, ya tidak menerima ya kecuali yang baik. Ya sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi kita harus memakan makanan yang halal, memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari usaha yang halal ataukah dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yang ke-10, ya di antara sunnah-sunnah ketika makan, madkhut ta'ami idza ajabahu. Yang ke-10 di antara sunnah-sunnah makan dan minum, madkhut ta'am, memuji makanan, idza ajabahu, apabila dia merasa kagum, merasa lezat, merasa enak dengan makanan tadi. Jadi yang ke-10 di antara sunnah-sunnah ya ketika makan adalah apa? Memuji makanan. Apabila dia merasa kagum, merasa enak dengan makanan tadi. Minas sunnati, termasuk sunnah, madkhut ta'ami idza ajabahu, memuji makanan apabila dia merasa enak, merasa kagum dengan makanan tadi. Wala sakka annahu la yamdahu illa bima fihi, dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa, dia tidak memujinya kecuali dengan apa yang ada di makanan tadi. Jadi di antara sunnah ketika makan adalah memuji makanan apabila dia merasa lezat ketika makan tadi, ya, atau dia merasa enak, merasa kagum, makanan ini makanan yang enak sekali, maka disunahkan ya supaya memuji makanan ketika dia merasa enak, ya merasa lezat, merasakan ya sesuatu yang enak dari makanan tadi.
Ya, ketika dia makan sesuatu, makan roti atau dia makan nasi, maka disunahkan untuk memuji makanan tadi. Apabila dia merasakan ya makanan itu adalah makanan yang enak. Ya, makanan yang enak. Jadi bukan memuji yang lain, tapi memuji makanan tadi. Ya, memuji makanan tadi apabila makanan tadi adalah makanan yang enak, yang dia rasa itu adalah makanan yang lezat. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang lauk. Jadi pada suatu hari Nabi SAW ini bertanya kepada istri-istrinya tentang lauk hari ini. Apakah ada lauk ya di hari ini? Apakah ada makanan di rumah? Ya, apakah ada makanan atau lauk yang ada di rumah pada hari ini? Faqalu ma indana illa khallun. Kemudian keluarganya Nabi SAW mengatakan, kami enggak punya apa-apa kecuali cuka. Jadi istrinya Nabi SAW mengatakan, wahai Nabi, kami enggak punya apa-apa, enggak punya makanan, enggak punya gandum, enggak punya kurma, enggak punya anggur, enggak punya makanan-makanan yang lain, enggak punya daging, illa khallun, kecuali cuka. Dan cuka pada zaman Nabi SAW adalah cuka yang terbuat dari kurma atau cuka yang terbuat dari anggur. Itu yang ma'ruf ya pada zaman Nabi SAW. Ya, bukan cuka apel ya, tapi cuka yang terbuat dari anggur atau cuka yang terbuat dari kurma. Fada'a bihi, lalu Nabi SAW meminta cuka tadi. Faja'ala ya'kulu bihi, lalu Nabi SAW memakan dari cuka tadi. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, ketika Nabi SAW dikasih cuka, ya kemudian Nabi SAW merasakan lezatnya cuka tadi. Ya, kemudian Nabi SAW memuji cuka tadi dengan mengatakan ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Ya, sebaik-baik makanan adalah cuka, sebaik-baik makanan adalah cuka. Itu cuka itu yang enak, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW memuji cuka karena apa? Nabi SAW merasakan ketika dia makan cuka itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat. Sehingga Nabi SAW memuji ya cuka tadi. Ini apa menunjukkan bahwasannya ketika seorang dia memakan makanan yang dia merasa lezat, walaupun bukan makanan-makanan yang enak. Kalau dia makan tahu, makan tempe, kalau dia merasakan lezat sekali makanan ini, maka seharusnya dia memuji, ya enak sekali tempe ini, atau enak sekali tahu ini. Atau dia makan makanan yang agak enak misalnya, ya makan ayam atau yang lain, ya kalau dia merasa lezat, merasa kagum dengan makanan ini, maka disunahkan untuk menyebut atau dia mengatakan nikmat al-udumu ad-dajjaj al-lakham atau ghairuhu atau yang lainnya. Ya, sebaik lauk adalah tempe, sebaik lauk adalah tahu, ya sebaik lauk adalah ayam atau yang semisalnya. Ya, ketika dia merasakan lezat ya dari makanan tadi, sehingga itu bisa memuji ya orang yang membuatnya, orang membuat masakan tadi, entah istrinya akan merasa senang. Ya, ketika dia makan atau dia rasakan dia lezat, sehingga dia akan merasa senang. Ya, orang membuat makanan tadi ya akan merasakan senang ketika ya makanan tadi dirasa enak. Ya, kemudian dia mengatakan sebaik-baik makanan adalah makanan ini. Wal khallu min anwa'il idami indahum, dan cuka ya termasuk dari macam-macam lauk pada zaman itu. Ya, pada zaman dulu memang al-khal, cuka termasuk lauk.
wa huwa khulwun laisa bi khamidin kal khullil ladzi indana al yaum. Dan juga pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW, rasanya adalah manis, ya, bukan kecut, bukan masam, sebagaimana cuka yang ada pada zaman sekarang. Jadi berbeda cuka pada zaman dulu, ya, dengan zaman sekarang. Kalau dulu rasanya manis, ya, rasanya manis, ya, berbeda dengan cuka pada zaman sekarang. Ya, mungkin rasanya itu agak masam, ada agak kecut. Ya, mungkin sebagian orang yang memakannya. Ya, kalau dulu mungkin terbuat dari kurma, terbuat dari anggur, mungkin bisa jadi ya rasanya lebih enak, rasanya lebih manis ya daripada cuka yang ada pada zaman sekarang, sehingga disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabawwaba An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhis Shalihin ala hadzal hadis babun la ya'ibu ta'am wastighbabu madkhihi. Dan Imam Nawawi rahimahullah membuat bab pada kitabnya Riyadhus Shalihin tentang hadis ini dengan bab la ya'ibu ta'am, tidak boleh mencelah makanan, enggak boleh mencaci-caci makanan. Wastighbabu madkhuhu, dan disunahkan apa? Supaya memuji makanan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah membuat bab ya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang hadis ini, ya bab tidak boleh mencelah makanan. Jadi mencelah makanan itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ini makanan nggak enak, ya kemudian dilempar, ya ini makanan nggak enak sekali, ini makanan bau, ya makanya apa, itu tidak diperbolehkan. Dan disunahkan adalah untuk memuji makanan tadi. Memuji makanan, ini makanan yang enak, ya ini makanan yang baik, ini makanan yang lezat. Itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekhuna rahimahullah fi Syarh Riyadhis Shalihin, berkata guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarh Riyadhis Shalihin, bahada aidan min hadiyin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu idza ajabahu ta'am asna alaihi. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila merasa kagum, ya merasa enak dengan makanan tadi, maka Nabi SAW memuji makanan itu. Ya, Nabi SAW memuji makanan tadi. Nah, jadi petunjuk dari Nabi SAW ketika Nabi SAW merasakan lezatnya makanan itu, ya merasa enak, maka apa? Nabi SAW selalu memuji makanan itu. Ya, nikmal udum al-khallu. Ya, enak makanan, yaitu al-khall juga. Itu yang dipuji oleh Nabi SAW. Wa kadzalika masalan lau asnaita alal khubzi. Dan begitu juga ya begitu juga sebagai contoh, kayak kalau Anda itu memuji pada roti, ya kalau kita makan roti, ya kemudian kita merasa enak sekali roti ini, ya merasa lezatnya merasa lezat ketika makan roti, maka apa? Kulta, katakanlah, na'am al-khubzu khubza bani fulan. Ya, bahwasanya sebaik-baik roti adalah rotinya Bani Fulan. Ya, seenak-enak roti adalah roti yang buat adalah ini. Seenak-enak roti, sebaik-baik roti adalah rotinya si A, roti di toko ini. Au ma asbaha dzalika, atau semisal itu, fahada aidan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita makan roti atau semisalnya kemudian merasa enak, merasa lezat, maka apa? Kita disunahkan memuji roti tadi. Ini adalah roti yang enak. Sebaik-baik roti adalah rotinya si fulan. Seenak-enak roti ya adalah rotinya si A, si B, atau yang semisalnya. Ini apa? Termasuk ya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muta'ammilu liwaqi'ina yajidu katsiran ma yaqa'un nas fi khilafi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang mencermati pada kejadian sekarang ini, banyak dari manusia ini apa yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum lam yaktafu bi tarki sunnah. Mereka ini apa? Tidak cukup untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal khalafuha aidan. Bahkan mereka juga menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mencermati ya pada kondisi zaman sekarang ini, ya banyak manusia apa yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak cukup meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, ya bukan sekedar meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah makan nggak baca bismillah. Iya, kemudian ketika makan tidak dengan tangan kanan. Kemudian ketika makan tangannya kemana-mana. Ya, ketika makan nggak pakai 3 jari, tapi apa dengan jari yang banyak, sehingga mengambilnya apa dengan cara berlebih-lebihan. Wadzalika bi'aibihim lit'ami. Dan itu juga apa? Mereka ini mencelah makanan. Sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW, bakal menyelisihinya dengan cara apa? Mencela makanan. Mencela makanan. Wa dhammuhum lahu fi ba'dil ahyani. Dan mereka mencaci-caci makanan pada sebagian keadaan-keadaan. Jadi mereka nggak cukup meninggalkan sunnah, tapi apa? Bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki makanan, mengolok-olok makanan, mencela makanan yang tidak enak. Makanan dengan makanan menyebutnya dengan kata-kata yang kotor, maka ini adalah termasuk hal-hal yang dilarang, yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saatnya kita merasakan nggak enak dari makanan tadi, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diumumkan. Nggak usah diomongkan itu adalah makanan yang nggak enak. Cukup dengan diam dan nggak usah dimakan makanan tadi. Kalau dia merasa nggak enak, nggak usah mengatakan makanan nggak enak kemudian dibuang. Dengan cara dibuang di tempat sampah, dibiarkan begitu saja. Ini adalah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebarluaskan makanan yang nggak enak, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Wa hadza khilafu hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menyelisih petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari juga Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in istahahu akalahu wa illa tarakahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Apabila Nabi SAW merasa ingin punya nafsu untuk makan, maka apa Nabi SAW memakannya. Dan jika tidak, maka apa Nabi SAW meninggalkan makanan tadi. Jadi Nabi SAW nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau memuji, banyak Nabi SAW memuji makanan. Jadi kalau mencela, tidak pernah Nabi SAW mencela makanan sedikit pun. Jika Nabi suka, maka apa dimakan. Jika tidak, maka apa Nabi SAW tidak memakan makanan tadi dan tidak mencela makanan tersebut. Jadi kalau kita merasa itu makanan tidak enak atau kurang suka, maka apa? Enggak usah dicela. Ini kurang asin, ini kurang micin, ini kebanyakan garam, ini kebanyakan gula. Enggak usah. Kita usah untuk mencelanya. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di sekitar kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kemudian kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Lalu bagaimana kita mencela makanan tersebut?
maka apa? Tidak diperbolehkan. Kita makan ya makan. Kalau nggak suka, maka apa? Nggak boleh untuk mencelahnya. Tinggalkan begitu saja. Atau berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, nggak usah untuk mencelah makanan. Kalau dia nggak mau ya sudah, nggak usah mengatakan ini kurang asin, atau ini kasinan, atau ini apa gitu, atau nggak enak, atau semisalnya. Maka apa? Jangan seperti itu. Itu termasuk mencelah makanan. Padahal makanan adalah rizki pemberian ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-11 di antara sunnah-sunnah ketika makan dan minum. Ad-du'a'u li sahibi ta'ami, mendoakan kepada pemilik makanan atau pemberi makanan. Jadi disunahkan untuk mendoakan kepada orang yang memberikan kepada kita makanan. Kalau kita diajak makan oleh orang di warung atau di rumahnya atau di mana tempat, maka apa? Kalau bisa kita mendoakan ya keberkahan ya kepada pemilik makanan tadi, ya pemberi makanan. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dikasih sesuatu dari orang lain, dikasih makanan, dikasih rizki, maka apa? Kita punya kewajiban untuk membalasnya. Maka apa? Balaslah dengan doa. Balaslah dengan doa ya supaya apa? Untuk membalas ya pemberian tadi, supaya bertambah banyak barokahnya. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Abdullah bin Bisrin radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Bisrin radhiyallahu anhu, dia mengatakan, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah bapakku. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah bapaknya Abdullah bin Bisr. Qala, kemudian dia mengatakan, yaitu Abdullah, faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan. Kemudian kami ini menjamu atau mendekatkan kepada Nabi SAW berupa makanan, wawatbatan dan juga watbah. Watbah adalah apa? Kurma yang dicampur dengan susu, yang dicampur dengan minyak samin. Itu namanya watbah. Jadi ketika Nabi SAW pergi ke rumahnya bapaknya Abdullah bin Bisr, maka apa? Pemilik rumah itu Abdullah bin Bisr menjamu Nabi SAW, menghidangkan kepada Nabi SAW makanan berupa kurma, berupa makanan. Kemudian wawatbah dan juga watbah. Watbah tadi itu apa? Kurma dicampur dengan susu, ya dicampur dengan minyak samin. Fa'akala minha, lalu Nabi SAW memakan dari makanan tadi. Summa utiya bitamrin, kemudian Nabi SAW dikasih kurma, diberi kurma. Fakana yakuluhu, lalu Nabi SAW memakan kurma tadi. Wa yulkin nawa baina isba'aihi, dan Nabi SAW mengeluarkan bijinya dengan dua jarinya. Yajma'u sababata wal wusta, Nabi itu menggabungkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi ketika Nabi SAW dikasih kurma, kemudian apa? Nabi SAW memakan kurma tadi, ya kemudian mengeluarkan bijinya, biji kurma tadi, ya dengan dua jarinya. Jadi Nabi SAW mengumpulkan atau mengambil biji kurma tadi, ya dengan jari telunjuknya dan juga dengan jari tengahnya. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang ya ketika dia makan kurma, maka apa? Bijinya jangan ditaruh di tempat kurma tadi. Ya, bijinya yang sudah bijinya yang nggak dimakan itu, ya jangan ditaruh di wadah kurma, jangan ditaruh di tempat kurma, supaya apa? Tidak bercampur dengan kurma. Bisa jadi apa? Itu kan sesuatu yang bukan makanan atau ya sisa makanan. Jadi jangan dicampur ya di tempat kurma tadi. Dan juga jangan dibuang ke tempat-tempat yang yang kurang tepat. Jadi ketika makan kurma, maka bijinya jangan dilempar gitu aja.
Tapi apa? Taruhlah di tempat yang pada tempatnya. Ya, ditaruh di atas plastik atau ditaruh di atas tempat yang kosong. Jadi apa? Supaya apa? Tidak kotornya tadi apa? Tidak berceceran di lantai. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya ketika makan, ya makan kurma, bijinya tadi apa? Jangan digabungkan di tempatnya kurma, di wadah kurma. Ya, supaya apa? Enggak bercampur antara kurma dia dengan bekas bijinya. Kemudian yang kedua, ya supaya apa? Diletakkan di tempat yang khusus. Ya, jangan sampai dilemparkan di lantai di bawah. Karena apa? Bisa mengotori tempat tersebut. Itu untuk menjaga kebersihan. Summa utiya bisarabin fasarabahu. Kemudian Nabi SAW ya dikasih minuman. Lalu Nabi SAW meminumnya. Summa nawalahu alladhi an yaminihi. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada orang yang berada di kanannya, yang berada di samping kanannya. Jadi ketika Nabi SAW dikasih minuman, kemudian Nabi SAW meminumnya. Kemudian sisanya tadi atau wadahnya diberikan kepada orang yang di samping kanannya, gantian minum. Faqala abi, kemudian bapakku mengatakan, wa akhadah bilijami dabatihi. Dan bapakku ini sambil mengambil atau membawa cemeti hewannya, ya cemeti tunggangannya. Udu'ullaha lana. Ya wahai Nabi, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Jadi bapaknya sambil memegang ya cemeti kudanya atau untanya, sambil dia mengatakan, wahai Nabi, doakanlah kepada Allah, doakan kepada Allah untuk kami. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa'fir lahum warhamhum. Ini doa ya kepada orang yang memiliki makanan apabila kita dikasih makanan. Doanya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa'fir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa'fir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah barakah untuk mereka dari apa yang Kau berikan rezeki untuk mereka. Wa'fir lahum, dan ampunilah mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Jadi Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah barakah untuk mereka di dalam rezeki yang Kau berikan kepada mereka. Wa'fir lahum, dan ampunilah mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini dijelaskan al-watbah hiya al-khais alladhi yasma'u tamar al-burni wal aqid al-madkuk wasamin. Al-watbah itu adalah al-khais, dan al-khais adalah makanan yang bercampur di dalamnya kurma al-burni, dan kurma burni adalah kurma terbaik yang tumbuh di kota Madinah. Ya, dia bentuknya agak besar, ya besar. Kemudian apa warnanya? Kuning kemerah-merahan. Ini adalah kurma yang kualitasnya terbaik yang ada di kota Madinah. Jadi itu makan yang dicampur dengan kurma, ya yang terbuat dari kurma al-burni. Kemudian al-aqid ad-daqiq, ya susu kering yang sudah dibubukkan. Wasamin, dicampur dengan samin, minyak samin. Kemudian walau akhraja man akala tamra kama akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nawat fa huwa afdal. Seandainya orang yang makan kurma itu dia mengeluarkan sebagaimana Nabi SAW mengeluarkan biji kurma, maka apa itu lebih afdal. Jadi seandainya orang yang makan kurma, dia mengeluarkan biji kurmanya, memisahkan antara biji kurma dengan kurmanya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, maka apa itu lebih afdal, lebih mulia, lebih bagus.
Jadi seandainya ketika orang makan kurma, maka apa, sebelum makan pisahkan antara bijinya dengan kurmanya. Kemudian bijinya apa? Jangan diletakkan di wadah kurma, tapi apa, letakkan pada tempat khusus. Ya, jangan dicampur antara kurma dengan bijinya. Maka itu lebih afdal, lebih mulia, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inal hadis dalla, maka hadis ini menunjukkan ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yukhrijun nawa at-tamar baina sababati wal usta wa yajma'uhuma. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan biji kurma ya dengan dua jarinya. Itu apa? Jari telunjuknya dengan jari tengah-tengahnya digabungkan. Dan Nabi SAW mengambil biji kurma ya dengan dua jarinya. Jadi Nabi SAW memisahkan antara kurma ya dengan biji kurmanya. Kalau kita gabung ya antara, kalau nggak bisa makan kurma, kemudian bijinya dicampur dengan kurma-kurma yang lain, maka bisa jadi apa? Bisa mengotori kurma tadi. Kemudian orang yang makan setelahnya bisa merasa jijik, ya, merasa apa? Kurang sreg, ya, kurang bagaimana ya ketika melihat ada biji kurma di situ. Jadi kalau habis makan kurma, maka pisahkan antara biji kurma dengan kurmanya. Wa minas sunnati, dan termasuk sunnah, hatta wa in kana sa'iman ayahdura al-walimah, walaupun dia dalam keadaan puasa, supaya dia menghadiri al-walimah. Ya, termasuk sunnah juga bagi orang yang berpuasa, ya, disunnahkan untuk menghadiri walimatul urus. Ya, ketika dia diundang oleh walimah, dia dalam keadaan berpuasa, maka seharusnya sunnahnya apa? Tetap datang ke acara walimahan. Wa yad'u li sahibi ta'ami, dan dia mendoakan ya kepada pemilik makanan, walau lam yakul, walaupun dia tidak makan. Jadi seharusnya ketika orang diundang walimah atau acara makan-makan, maka apa? Seharusnya apa? Dia datang walaupun dia dalam keadaan puasa. Kalau dia nggak bisa makan, maka apa? Doakan kepada orang yang mengundang kita walaupun kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak berpuasa, kita bisa makan, maka makanlah dari makanan tadi, ya, untuk menyenangkan orang yang memberikan makanan. Kemudian doakan dengan doa yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah satu di antara kalian itu diundang untuk makan, acara makan-makan, falyujib, maka hendaknya dia datang. Jadi hendaknya dia datang ketika diundang untuk acara makan. Fa in kana sha'iman falyusalli, seandainya dia berpuasa, apabila dia berpuasa, maka apa? Hendaknya dia mendoakan dia. Falyusalli, mendoakan. Wa in kana muftiran falyat'am, dan apabila dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia memakan makanan tadi. Jadi ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diundang undangan untuk makan atau minum, ya, undangan acara walimah atau undangan-undangan yang lain, undangan-undangan yang mubah, itu untuk acara makan-makan, maka apa? Hendaknya dia datang. Falyujib, maka hendaknya dia datang. Karena apa? Termasuk haknya seorang muslim dengan saudara yang muslim, maka ketika diundang, maka hendaknya dia datang. Kalau dia berpuasa, nggak bisa makan jamuannya, ya, nggak bisa makan dari makanan tadi yang dijamu oleh pemilik rumah, maka apa? Hendaknya dia mendoakan saja.
cukup doakan. Karena apa? Dia sudah memberikan ya sesuatu kepada kita, maka doakan dia kebaikan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia berpuasa kalau dia berbuka, ya dia bisa makan, tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaknya dia memakan makanan tersebut. Jadi makanlah walaupun dengan makanan yang sedikit. Ya, walaupun makan sedikit, maka makanlah, maka itu akan berbarokah. Karena makan dengan cara berjamaah, maka insya Allah akan banyak barokahnya. Wa makna falyusalli, dan makna falyusalli itu maksudnya faliyad'u lahum, doakan mereka. Li'anna salata lughatan ad-du'a'u, karena salat secara bahasa itu punya makna ad-du'a, yaitu berdoa. Maksudnya kalau dia sini, maksudnya dalam hadis ini, fa in kana shaiman falyusalli, kalau dia berpuasa maka hendaknya dia salat, bukan salat. Karena salat dalam bahasa, secara bahasa itu punya makna ad-du'a, ya, punya makna mendoakan. Ya, bukan dia mensolatinya. Di mananya apa? Kalau dia berpuasa maka doakan, ad-du'a, bermakna ad-du'a, berdoa. Didoakan ya kepada pemilik rumah. Baik ayo ikhwah, ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, semoga memberikan barokah pada kajian ya pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ya hal-hal yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.